Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah Ricci, tapi nggak pakai Ricardo. Nah, untuk saham ini biasanya saham-saham yang menjadi pilihan di saat IHSG merah. Nah, jadi boleh dipantau ya kalau besok Ricci bergerak lagi. Mudah-mudahan sih bisa tembus 85. Targetnya boleh di 89 ya, mudah-mudahan. Biasanya saham ini kalau IHSG-nya lagi kebakaran, suka bergerak. Jadi dipantau aja untuk Ricci. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Laju. Laju masih melaju dan bisa breakout 234. Mudah-mudahan masih bisa melaju lagi ke utara. Next target 284. Selanjutnya adalah ASA. ASA hari ini koreksi 1%, masih oke posisinya. Mudah-mudahan bisa breakout top boxnya ya di harga 103. Dan untuk supportnya sendiri di 94 untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa menguat lagi untuk ASA. Targetnya di 106 ya. Kalau misalkan bisa dan kuat dan tembus, mudah-mudahan 107-nya juga bisa ditembus. Dan target yang agak jauhnya yaitu adalah di 121. Selanjutnya adalah hoki. Ya, kita lihat hoki hari ini juga menguat 3,6%. Ini juga boleh diperhatikan kalau besok dia kembali menguat lagi. Mudah-mudahan bisa membawa hoki di saat IHSG-nya masih demam. Jadi dipantau aja kalau misalkan dia lanjut menguat, mudah-mudahan bisa closing di atas 118 ya. Kalau misalkan tembus, masih ada targetnya 121 dan 131. Selanjutnya adalah ANJT. ANJT hari ini cukup kuat ya naiknya dan menguat 6,9%, sempat tembus juga target 780-nya. Masih ada next target adalah di 810, yang sudah punya masih boleh hold, boleh TP juga, dipantau aja kalau besok dia lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah LSIP. LSIP hari ini juga menguat 1,8%, closingnya bagus sekali di atas di atas 1085 ya. Nah, ini tantangannya adalah kalau dia lanjut targetnya di 1105 ya, ada resisten di 1110 dan menuju 1115. Mudah-mudahan bisa ditembus untuk menuju ke 1165. Selanjutnya adalah ASI. ASI ini boleh diperhatikan ya pergerakannya. Ini mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Sorry. Nah ini dia masih bertahan ya atau bertengger di support 5.550. Boleh dipantau aja pergerakannya. Tapi kalau misalkan jangan buru-buru masuk ya. Kalau misalkan dia lanjut menguat lagi, targetnya adalah di 5.775 dulu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak kuat, turun lagi di bawah 5.550, ya udah kita tungguin aja di bawah di 5.225. Selanjutnya adalah RMKE. RMKE sudah 2 hari ya. Hari ini menguat lagi 0,6%. Ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Nggak harus besok ya, teman-teman. Nggak harus besok. Ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Mungkin juga bisa di minggu depan. Kalau lanjut menguat, boleh untuk spek buy masuk. Targetnya juga pendek aja dulu ya. Mungkin di 780-an ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk hari ini. Atau kalau mau pakai target di 825 juga boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tungguin dulu apakah dia lanjut naik atau koreksi. Ya kalau koreksi tungguin lagi apakah dia mantul di area 725 atau enggak. Kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan sih bisa ke 825-an ya. Untuk target paling atasnya adalah di 965 tapi masih jauh. Nah, mudah-mudahan sih bisa ke 870 aja udah bagus. Selanjutnya adalah Bluebird. Bluebird juga setelah kemarin menguat ya, hari ini masih koreksi tapi masih bertahan di atas support 1750-nya. Mudah-mudahan nggak jebol ke bawah, bisa kembali menguat lagi. Dan untuk targetnya adalah ini target pendek aja adalah di harga 1880 ya untuk Bluebird. Selanjutnya adalah Inco.
Nah, Inco ini sudah sempat menyentuh support lagi ya di 6.675, lalu ditutup menguat 0,3%. Nah, mudah-mudahan masih bisa terus bertahan di atas 6.675-nya yang semoga nggak jebol. Diperhatikan aja di perdagangan besok ataupun minggu depan kalau dia kembali menguat lagi. Selama masih di atas 6.675 masih ada potensi dia menuju ke 6.000 menuju ke 7.075. Selanjutnya adalah Penin. Nah, untuk Penin hari ini dia lanjut koreksi 3,2% ya. Untuk bottom boxnya sendiri di 1305. Nah, kita lihat kalau dia lanjut menembus 1305 ya sebaiknya yang sudah punya boleh TP, bukan TP sih. TP-nya harusnya kemarin ya. Yang belum punya jangan masuk dulu, tunggu dia mantul apakah dia mantul di 1305 atau enggak. Jadi dipantau aja untuk panin apakah menghijau lagi atau dia menuju support 1305 dulu. Next adalah film. Nah, ini film juga masih bertahan ya di atas harga 775, bagus. Dan untuk top boxnya sendiri ada di harga 850 saat ini. Ya, ini boleh dipantau masih di minggu ini ya ataupun minggu depan apakah dia akan bergerak menembus 850-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan dia jebol support turun lagi di bawah 700 ini sudah mesti hati-hati. Nah, tapi harapannya bisa breakout 850 dan breakout juga 895. Targetnya untuk saat ini adalah di 1110. Ya, di 1100 saya nggak apa-apa. Lanjut ya, adalah HATM. HATM ini juga masih bertahan di area support ya. Nah, kenapa saya masukin HATM hari ini? Karena hari ini volumenya mengalami kenaikan lagi ya. Mengalami kenaikan, ini boleh diperhatikan, mudah-mudahan sih bisa bergerak ya. Kalau untuk targetnya sendiri yaitu sekitar di harga 280-an ya untuk saat ini. Dipantau aja untuk HATM kalau dia bergerak naik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun lagi atau bahkan menembus 242-nya sebaiknya jangan masuk. Tapi harapannya bisa kembali menguat. Paling enggak kalau dia sudah bergerak di atas harga 254 ya. Nah, kalau sudah dia bergerak di atas 254, kalau mau masuk silakan untuk spek buy. Harapannya sih bisa ke 280 atau 278. Selanjutnya adalah BBYB. Untuk BBYB masih bertahan di bottom box ya di atas 645. Mudah-mudahan nggak tembus lagi ke bawah ya. Kalau misalkan tembus lagi ke bawah kita tunggu lagi di 610 ya. Nah, ini kalau misalkan dia mantul ya menghijau boleh untuk spek buy. Untuk targetnya sendiri 600 di 695 dulu untuk saat ini atau di 690-an ya untuk targetnya. Selanjutnya adalah BBKP. Nah, BBKP ini sudah menarik untuk dipantau walaupun hari ini juga koreksi ya. Nah, ini supportnya mudah-mudahan kuat, area supportnya nggak tembus lagi. Nah, ini untuk support saat ini adalah di 118, untuk resisten atau top box di 124, targetnya adalah di 128 ya atau di 127 juga boleh. Selanjutnya adalah PEC. Nah, PEC ini saham baru ya. Untuk support atau bottom box yaitu di 89, mudah-mudahan nggak ditembus ya. Targetnya di target top box atau resisten di 114. Kalau tembus next targetnya adalah di harga 124. Selanjutnya adalah Toba. Toba juga masih bertengger ya di 550 atau di support atau bottom box. Ini masih belum bergerak, dia masih galau dia mau ke bawah atau mau ke atas lagi. Dipantau aja, volume juga belum mengalami kenaikan. Masuk aja nanti kalau misalkan dia sudah bisa closing di atas harga 560. Selanjutnya adalah Indi. Indi hari ini juga koreksi 0,4%, tapi posisinya masih bertahan di atas support 2210 ya. Mudah-mudahan nggak tembus bawah. Harapannya tembus ke atas, targetnya 2420 ya. Jadi dipantau aja untuk Indi masih oke posisinya karena posisi masih sideways.
Begitu juga ABMM, mirip ya kayak Indi. Nah, ini juga masih boleh untuk diperhatikan kalau dia berhasil breakout 2760-nya, targetnya masih sama di 2950, supportnya masih di 2600 dan 2580. Selanjutnya adalah Adro. Adro juga masih bergerak sideways. Hari ini menguat 1% ya, tapi masih candle merah. Ya mudah-mudahan masih bisa menghijau lagi. Paling nggak targetnya ke 3040 dulu untuk Adro ya. Jadi dipantau aja, yang sudah punya juga masih boleh hold untuk posisi saat ini selama nggak jebol support 2740-nya. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA kembali lagi close di bottom box ya 2310, tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan. Saham ini masih sideways ya, tapi kalau sudah breakout biasanya dia terus-terusan naiknya. Masih sama untuk top boxnya di 2350 dan masih ada resisten di 2380-nya ya. Targetnya sendiri untuk saat ini masih di 2490. Next adalah Akra. Akra untuk saat ini juga masih koreksi 0,3% ya, tapi belum masih sideways. Selama nggak jebol support 1300-nya masih aman mudah-mudahan, tapi sebetulnya masih ada bawahnya lagi sih. Tapi kalau saya misalkan dia turun lagi di bawah 1300, sebaiknya keluar dulu ya. Tapi harapannya bisa closing di atas 1335 ini ya. Mudah-mudahan bisa terjadi ya. Kalau bisa closing di atas 1335, kemungkinan besar dia akan menuju area top box 1365 akan sangat besar. Selanjutnya adalah Cleo. Ini Karya. Kok Cleo. Nah, untuk Karya hari ini closing di 177 ya. Masih bertahan di atas support 175 dan 173-nya. Nah, mudah-mudahan nggak tembus aja ya. Kalau misalkan dia turun tembus lagi di bawah 173, ini mesti agak hati-hati. Memang masih ada support lagi di 161, tapi harapannya sih dia bisa mantul lagi di atas 175-nya. Hari ini masih di 177 ya, tapi sudah sempat turun sampai ke 173. Tapi dia naik lagi. Mudah-mudahan masih bisa kembali ke jalur yang benar atau ke atas lagi. Bisa menembus resisten 198-nya, targetnya di 206 dulu untuk area. Dan saham yang terakhir adalah Cleo. Cleo juga hari ini lanjut koreksi 0,4%. Sudah sempat tembus support 454-nya ya. Tapi berhasil ditutup menguat lagi di 456. Memang masih koreksi. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi untuk Cleo. Bisa berhasil breakout 470. Ini sudah bagus. Targetnya adalah di 480 ataupun 478 saat ini. Oke, mungkin sampai di Cleo dulu ya buat hari ini, karena memang nggak banyak juga saham yang menarik untuk diperhatikan. Memang karena kondisinya IHSG-nya juga sedang terjun ya. Kita lihat perkembangan besok, mudah-mudahan terjunnya pelan-pelan, nggak galak-galak ya. Jadi nggak ada yang langsung terjun pagi-pagi bikin jantung deg-degan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan dengar suara saya. Yang kembali lagi saya sampaikan, yang mau join grup Telegram silakan join. Mau diskusi di sana, mau bertanya silakan, tapi jangan pom-pom. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.